Podcast PWI Koordinatoriat Jakarta Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan 1445 Hijriah. Podcast kita kali ini mengundang pejabat dari Dinas Perhubungan Jakarta Barat. Beliau adalah Kepala Terminal Kalideres. Siapa dia? Beliau adalah Repi Zulkarnain. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Selamat datang di podcast PWI Jakarta Barat. Terima kasih. Tepatnya di kantor Wali Kota Jakarta Barat Dewan Kembangan, Pak. Ya. Bagaimana, Pak, perjalanan dari kantor menuju ke Wali Kota? Ada hambatan nggak? Alhamdulillah tidak ada hambatan, hanya ada Ya, macet, Pak. kepadatan sedikit lah. Iya, Terutama di perempatan-perempatan ya. Ya, biasalah, Pak. Jakarta, Pak. Jakarta. Kalau nggak macet bukan Jakarta, Pak. Betul. Ya, Pak Repi. Iya. Selamat datang ya, Pak Repi. Iya, terima kasih. Pak Repi, Bapak selaku Kepala Terminal Kalideres Jakarta Barat. Ya. Hari ini kita sudah menjalankan ibadah puasa 15 hari sudah, Pak. Iya. Ibaratnya kalau bahasa Betawi bilang punut ya, Pak. Iya. Punut. Harus mudik sudah di depan mata nih, Pak. Iya. Ya. Bagaimana, Pak, persiapan terminal bus Kalideres dalam menghadapi arus mudik Lebaran kali ini, Pak? Dalam lonjakan pemudik. Silakan, Pak. Ya, terima kasih. Jadi memang kita Dinas Perhubungan DKI Jakarta, khususnya Terminal Bus Kalideres, itu sudah menyiapkan sarana dan prasarana untuk penyelenggaraan angkutan mudik Lebaran tahun 2024. Kita menyiapkan posko-posko yang dibutuhkan seperti posko pengamanan terpadu, kemudian ada posko kesehatan, kemudian juga ada posko ramcek. Dan lain juga kita menyiapkan juga sarana-sarana tambahan, ya, seperti ada ruang tunggu tambahan bagi para penumpang. Mengingat emang bangunan yang ada di Terminal Kalideres itu masih kurang untuk menampung penumpang ya. Maka kita tambah dengan ruang tenda tambahan. Jadi kita supaya bisa menampung pemudik yang diperkirakan pada tahun ini oleh Kementerian Perhubungan itu akan meningkat signifikan, terutama untuk yang melakukan perjalanan antar kota atau provinsi ke tujuan Sumatera maupun Jawa. Selain itu kita juga ada bekerja sama dengan stakeholder lain ya, yang memberikan pelayanan gratis kepada para penumpang begitu. Mudik gratis, Pak, ya? Itu biasanya kerjasama dengan siapa aja, Pak? Kalau untuk mudik gratis itu dari pusat langsung ya, dari Dinas Perhubungan, kemudian dari Kementerian Perhubungan, itu biasanya bekerja sama dengan stakeholder lain. Cuman biasanya itu diselenggarakan di luar terminal, seperti ada di Monas atau di Taman Mini. Mungkin untuk yang karena space-nya harus yang luas, sehingga juga memudahkan masyarakat yang akan melakukan perjalanan mudik gratis itu bisa parkir di situ, kemudian ya biasa kan di antar keluarga biasa supaya menampung di lokasi tersebut, sehingga juga tidak mengganggu untuk terminal ya, seperti ya. Saya kan punya ruang yang luas sehingga dia lebih bebas lah untuk menaikkan penumpang di situ. Untuk Jakarta sendiri kan memang sudah terbiasa ya kalau misalnya kita mau Lebaran kan pasti mudik. Tapi kebanyakan tuh, Pak, wilayah-wilayah mana yang favorit paling pemudik yang paling banyak di mereka pada pulang balik kampung, Pak? Ya, jadi memang kalau semua terminal itu karakteristiknya beda-beda ya. Seperti di Kalideres seperti ini, di Terminal Rambutan seperti ini, di Pulau Gebang seperti ini, atau Tanjung Priok seperti ini. Jadi berbeda-beda. Jadi tapi kalau untuk Terminal Kalideres itu mayoritas itu penumpang favorit itu adalah Jawa Tengah dan Padang. Jawa Tengah dan Padang. Memang dari trek-trek yang ada, memang paling banyak untuk rute-rute tersebut ya. Karena kita di Terminal Kalideres itu ada lebih kurang 151 PUs dengan rencana armada yang disiapkan oleh Pemprov DKI bekerjasama dengan PU bus tersebut itu lebih kurang ada 1.257 armada dengan tujuan Sumatera maupun Jawa.
Untuk Sumatera itu eh, jurusan Lampung, Palembang, Bengkulu, Padang, Pekanbaru, kemudian Medan, Aceh. Kalau untuk Sumatera ya. Sampai Aceh. Sampai. Nah, kemudian untuk yang tujuan Jawa itu mulai dari Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, kemudian Bali dan Nusa Tenggara Barat juga ada. Gitu. Oke. Berarti memang hampir menyeluruh seluruh pulau di dekat pulau Jawa itu hampir semua. Betul ya. Betul. Kemudian Pak, ini kita melihat inovasi Pak ya. Iya. Yang terus dilakukan terminal kerja dari zaman kerja misalnya perubahan signifikan Pak. Iya. Setiap tahunnya saya perhatikan terus dalam pelaksanaan arus mudik lebaran nih Pak. Iya. Nah ini untuk tahun ini Pak, inovasi apa yang diberikan dalam pelayanan maksimal pada calon pemudik Pak? Iya. Ya pada tahun ini di Sub DKI Jakarta, khususnya UPT Terminal di Sub DKI Jakarta itu merevitalisasi bangunan gedung, ya, bangunan gedung yang selama ini masih bangunan konvensional ya, karena memang terminal Kalideres adalah terminal yang sudah sangat tua ya, karena dia dioperasikan itu sejak tahun 1985, jadi tahun 1985 baru direvitalisasi pada akhir tahun 2003 kemarin. Yeah. Jadi sekarang gedungnya sudah baru. Itu di situ ada pelayanan tiket, penjualan tiket, kemudian ruang tunggu penumpang, kemudian ada kios, dan juga dia dilengkapi dengan toilet ya, supaya memberikan pelayanan yang lebih lah kepada penumpang. Lebih nyaman lah. Ya, lebih nyaman sehingga menunggu bisnya bisa terlalu lama. Betul. Nyaman. Iya. Adakah nggak Pak, kejadian yang hal unik nih di dalam melakukan pelayanan kepada para calon pemudik? Oh banyak. Apa aja Pak contoh Pak? Jadi gini ya, memang karakteristik penumpang itu berbeda-beda. Ya. Jadi kalau saya mengalami di terminal antar kota Kalideres itu, memang dari bermacam-macam suku ya, ada tujuan yang Sumatera, tujuan Jawa, itu berbeda-beda karakteristik ya penumpangnya, termasuk keinginannya seperti apa itu sedikit banyak saya ada yang unik-unik lah gitu ya. Ya contoh ya seperti karakteristik kalau penumpang Padang ya. Kalau penumpang Padang itu dia menginginkan seluruh kru bis itu, supir, kondektur pengennya orang Padang. Karena memang dia itu banyak menggunakan bahasa daerah ketika dia berkomunikasi di kendaraan, sehingga dia apabila pengemudi dan kondekturnya termasuk pengurus busnya orang Padang, dia akan merasa lebih nyaman karena jaraknya jauh, kemudian musik yang betul yang di setel di kendaraan itu dia nyaman. Iya, makanya kalau orang pengemudi kondektur orang Padang dia merasa nyaman. Berarti nyamannya melebihi pesawat itu Pak. Betul. Terus juga ada hal-hal yang perlu diperhatikan juga oleh pengusaha bus tersebut ya. Seperti kalau tujuan ke Padang itu, mohon maaf kalau orang Padang itu kan fanatik untuk sholat, jam sholat, makan, ya kan. Apalagi kan orang Padang kan rata-rata punya restoran Padang nih, buat ibadah. Iya. Kemudian tempat pemberhentian. Sehingga dia perlu restoran itu yang rasanya enak, sesuai dengan lidahnya, gitu ya. Seleranya, karena memang orang Padang itu kan pedagang, orang Padang masih, sehingga dia harus lebih yang enak lah. Makanya itu perlu diperhatikan oleh pengusaha bus itu, termasuk juga ketika jam sholat, ketika maghrib, subuh itu kan jamnya pendek, waktunya, sehingga dia mau di mana saja wajib berhenti, supaya dia bisa melaksanakan sholat begitu. Itu dari driver sendiri cerita ke Bapak itu. Rata-rata semua pengemudi termasuk juga penumpang. Penumpang juga banyak yang berterima kasih dengan saya ya. Kadang-kadang saya di lapangan tuh ada yang ngobrol, Pak, kalau bisa Pak nanti perusahaan PUS ini begini Pak, untuk sholatnya untuk ini harusnya gitu. Karena kita waktunya sholatnya pendek, kalau bisa ya wajib berhenti di mana lah. Berarti inovasi yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan khususnya terminal itu berdasarkan masukan dari para pemudik maupun dari driver sendiri. Betul. Jadi dari driver, dari pemudik maupun dari pimpinan perusahaan PU. Dan banyak juga yang bertanya kepada saya, apalagi kalau perusahaan PU itu baru ya, dia pengen tahu seperti apa sih
Nah, ini ada juga yang unik Pak. Memang penumpang bus ini itu berbeda dengan penumpang pesawat. Perbedaannya Pak. Nah, ini contohnya. Ya. Kalau kita naik pesawat, ya, itu kan kita udah punya tiket nih. Ya. Kita udah punya tiket. Kita tidak harus lagi melihat mana sih pesawatnya. Ya kan? Gitu. Sudah pasti. Kalau penumpang bus, itu dia tangannya duduk menunggu barang itu di depan bis. Masih nggak sih Pak? Iya. Misalnya kita duduk langsung ngobrol begini. Kita mau mudik nih Pak. Iya. Saya pernah ngalamin untuk mudik. Iya. Begitu bis, kita nggak tahu bis apa. Iya. Begitu bis lewat langsung kita berdiri. Iya. Ya ini seperti itu. Jadi memang terus kemudian pada saat Lebaran itu memang antusias masyarakat yang ingin pulang kampung itu cukup tinggi ya. Sehingga kebanyakan pada pagi hari itu di terminal padat. Kenapa? Karena biasanya contoh nih, bis itu jam pemberangkatannya jam 7 pagi. Ya. Itu jam 4, jam 5 pagi terminal udah penuh karena ada euforia ya. Euforia dia itu pernah Bapak tanyakan kenapa seperti itu? Karena dia takut ketinggalan. itu masalah di situ ya. Jadi menunggu lebih baik menunggu daripada tertinggal. Karena sebenarnya perusahaan bus tidak akan berjalan sebelum ada waktu jam pemberangkatan gitu. Apalagi sudah memiliki kartis kan. Betul. Pasti berangkat. Betul. Memang luar biasa. Iya. Itu tradisi udah dari zaman sebelum kita kalau betul. Iya betul. Pak, beberapa hari yang lalu nih Pak, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Pak Sapri Liputo, sempat meninjau terminal Kalideres Pak. Betul. Hasil peninjauannya seperti apa sih Pak? Kita boleh tahu. Jadi kemarin itu adalah peninjauan persiapan penyelenggaraan angkutan Lebaran di terminal Kalideres. Jadi itu maksudnya pengecekan di mana sih kegiatan nanti adanya titiknya di mana, kemudian apa yang disiapkan, nah itu masuk tujuan kemarin. Jadi alhamdulillah kemarin sudah saya jelaskan semua titik, misalnya posko pengamanan di sini, posko kesehatan di sini, posko rantik di sini, gambaran nanti di sini ada pelayanan apa, saya sudah jelaskan. Alhamdulillah kemarin berjalan lancar dan cukup pelayanan itu tersedia semua. Untuk persiapan ini kan perlu kekuatan personel, Pak. Ya. Baik gabungan maupun internal dinas. Berapa Pak yang diterjunkan untuk khusus di terminal Kalideres atau di area sekitar, kan bukan hanya di dalam pasti ya. Untuk di luar pun seperti di jalan juga harus. Ya. Kalau berdasarkan pengalaman tahun kemarin, itu minimal 150 personel. Minimal 100? Iya, 150 personel dengan tugas masing-masing. Contoh kita kan seperti ada posko pengamanan dan pelayanan terpadu. Nah, di sana itu ada dari TNI yaitu dari saya dibantu dari Kodim Jakarta Barat, kemudian Koramil Kalideres, kemudian dari kepolisian saya biasa dibantu dari Mabes Polri ada, kemudian dari Polda Metro Jaya, Polres Jakarta Barat, kemudian Polsek Kalideres dan Posko Terminal. Itu personilnya banyak Pak. Biasanya ada unsurnya biasanya gabungan. Ada dari Brimob, kemudian dari Intel, kemudian dari Reskrim, ada juga yang berpakaian preman, termasuk juga dari BIN juga ikut bergabung untuk melakukan pengamanan di terminal Kalideres. Selain itu juga seperti di posko kesehatan itu kan kita banyak juga Pak di situ. Ada tim medis dari Dinas Kesehatan, kemudian Sudin Kesehatan Jakarta Barat, kemudian dari Puskesmas Jakarta Barat itu bergabung Pak. Setiap hari bergantian, termasuk dari BNNP Provinsi DKI, Badan Narkotika Provinsi itu untuk mengecek kesehatan dari pengemudi, termasuk mengetes tes urinnya, supaya dipastikan pengemudi itu tidak terpapar narkoba sehingga tidak membahayakan keselamatan penumpang yang diangkut ke daerah. Selain itu juga kita di Sila ada gerai-gerai gratis untuk pemeriksaan kesehatan, karena kita di sana dibantu. Biasa pengalaman tahun kemarin kita dibantu dari Jasa Raja itu memberikan pengobatan dan pemeriksaan kesehatan gratis. Kemudian dari PMI selama 24 jam. Ada yang 24 jam, ada yang sampai malam. Karena nanti dilihat situasi, kondisi di lapangan apakah masih banyak penumpang, dia akan bertahan di situ. Termasuk juga ada bantuan juga seperti dari Kimia Farma juga ada, kemudian dia dari rumah sakit di sekitar Kalideres ikut berpartisipasi
memberikan pelayanan pengobatan gratis. Seperti kalau di Kalideres itu Rumah Sakit Abdul Razak. Nah, itu rutin tiap tahun memberikan pelayanan gratis kepada masyarakat. Masuk juga bisa melakukan pengecekan cek darah ya supaya masyarakat yang berangkat mengecek kondisi kesehatannya apakah darahnya tinggi atau tidak gitu, supaya dia lebih antisipasi untuk kesehatannya begitu. Nah selain itu juga kita posko ranting itu ada petugas dari Kemenhub ya, khususnya BPTJ Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek dan penguji KIR Kedawang Angke di Jakarta Barat ya. Ada standby itu mengecek kelaikan jalan bus yang akan berangkat. Jadi sebelum berangkat. Jadi nanti diperiksa komponennya, situ ada sistem utamanya apa, kemudian ada sistem pendukungnya apa, supaya dipastikan semua berjalan dengan baik. Jadi Gratis itu, Pak? Itu gratis memang disiapkan oleh Pemda DKI, khususnya di Sub DKI, supaya dipastikan selain supirnya sehat, kendaraannya juga harus sehat. Kan biasa kan kecelakaan itu kan ada beberapa faktor ya, faktor pengemudi, kemudian faktor kendaraan. Jadi semuanya harus dalam kondisi baik. Betul. Ya, Pak, kita melihat tahun kemarin 2023 ada nggak Pak tindak kejahatan yang mungkin meresahkan Bapak apa yang sekarang harus kira-kira seperti apa Pak? Iya, alhamdulillah pada udah beberapa masa angkutan lebaran ya, seperti 2022 dan 2023 itu kemarin belum ada satupun informasi laporan dari masyarakat terjadi kecopetan. Jadi alhamdulillah mungkin karena disebabkan ya banyaknya personil ya. Karena saya bilang tadi personil itu ada yang berpakaian dinas, ada yang dengan berpakaian preman yang menyebar di seluruh area terminal. Mungkin banyak masyarakat yang enggan kadang-kadang seperti itu ya, enggan masuk ke terminal karena dulu tempo dulu dikenal dengan sarangnya cowok. Zaman dulu tuh serem lah, serem lah, angker lah. Makanya saya sampaikan begini, supaya masyarakat tahu, supaya mereka yang tadinya belum pernah atau udah nggak pernah melakukan perjalanan mudik dengan transportasi darat, kali ini juga harus coba kenyamanannya, terutama terminal tadi. Betul. Jadi memang masih banyak ya masyarakat yang menganggap terminal itu angker, serem, sarang preman. Mungkin ya makanya untuk saat ini silakanlah masyarakat itu datang ke terminal yang ada di DKI. Alhamdulillah ya, terutama yang Jabodetabek ya, itu bangunannya sudah bagus. Kemudian masyarakatnya yang melayani ya sudah, alhamdulillah sudah bagus. Memang masih belum 100% ya sempurna ya. Memang ya masih ada kekurangan. Kita akan perbaiki itu terus. Kita untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang sebaiknya. Paling nggak kalau kita dekat dengan para driver atau para penumpang, kita bisa tahu apa keluhan, apa keinginan mereka agar pelayanannya lebih maksimal lagi. Betul. Ya. Oke teman. Pak Reti, ini ada pertanyaan dari masyarakat tentang revitalisasi ruang lokal dan ruang tunggu untuk penumpang. Yang ini telah bagus, gitu kan? Mengapa harus direvitalisasi? Jadi gini Pak. Memang tadi yang Bapak sampaikan tadi itu, jadi kesan terminal itu angker, preman, itu kan juga disebabkan karena sarana dan prasarana. Contoh misalnya tempatnya gelap, kemudian di pojok-pojok lah, biasa kan yang suka yang ini kan di situ kan. Nah, tapi kalau kita bikin bagus, kemudian rapi, terang. Orang yang akan melakukan hal kejahatan itu kan pikir kan, nggak mungkin apalagi terpantau CCTV kan. Nah itulah gunanya untuk menghilangkan kesan seperti itu. Makanya sarana dan prasarana itu harus juga baik, harus bagus. Makanya rencana juga Pemprov DKI Jakarta khususnya di Sub DKI Jakarta dan UPT Terminal itu akan terus membenahi semua terminal yang ada di DKI Jakarta seluruhnya. Memang sudah beberapa terminal yang sudah bagus ya. Memang yang lainnya menyusul. Kemudian untuk tahun-tahun berikutnya seperti terminal Kalideres juga akan tetap dilanjutkan lagi. Lanjutkan lagi supaya memang kan di terminal itu kan ada jurusannya kan berbeda-beda. Jadi itu ada lokasi misalnya di sini lokasi Sumatera pemberangkatan, di sini ada lokasi pemberangkatan Jawa, kemudian ada lokasi
Pemberangkatan Labuan Merak. Oh, sudah ada ini. Ada, jadi kita ada emplasemennya itu. Jadi begitu Nah, kalau pemudik datang dia sudah tahu mau kemana. oh mau kemana? Iya, gitu. Jadi itu yang akan kita perbaiki ya. Yang kemarin sudah diperbaiki itu baru loket untuk Jawa dan Sumatera. Nanti akan kita lanjutkan lagi ke jurusan yang lainnya seperti Jawa Barat, Banten, supaya semuanya sama lah. Ya. Jadi pelayanannya sama, sehingga yang kesan tadi masyarakat menganggap terminal itu serem, angker, banyak preman itu akan hilang. Karena hal seperti itu kan sangat dibutuhkan sekali untuk kondisi terminal. Jadi perbedaan dengan signifikan kondisi terminal bus Kalideres yang dulu sama sekarang, yang perubahan seperti apa Pak? Jadi gini, dulu bangunannya itu sangat sederhana sekali ya, konvensional. Memang waktu itu terminal Kalideres itu kan dibangun luasannya itu ada lebih kurang 3,5 hektar. 3,5 hektar dibangun dan dioperasikan itu tahun 1985. Ya, sudah puluhan tahun lah ya. Itu belum ada perubahan-perubahan pada saat kemarin. Pada saat akhir 2023 itu bangunan itu dipugar, kemudian dibangun bangunan baru yang lebih modern, yang tampak keren lah, ya, dengan warna-warna, kelap-kelip lampu, ya kan. Jadi ya seperti suasana ibu kota lah, ya. Jadi katanya keren. Jadi supaya maksudnya juga itu orang ke terminal itu melihat apa sih yang bisa dihadirkan. Malah dibikin foto. Iya, betul. Jadi dibikin inilah ngejreng lah istilahnya ya. Jadi biar bagus. Jadi masyarakat kadang-kadang sering dipakai juga untuk foto-foto itu. Betul. Saya di sini nih. Memang tren masyarakat Indonesia plus 6 keluarga plus 62. Iya. Jangankan terminal Pak, rumah sakit Pak buat foto. Datang betul. Iya. Memang sebaiknya ya terminal itu memang bukan hanya untuk mengangkut penumpang sebenarnya. Sebaiknya ya. Jadi sebaiknya dibuat bisa untuk rekreasi. Iya, makanya apa maksudnya gimana? Nah, waktu itu pernah ada konsep ya. Waktu itu pernah ada konsep bahwa terminal itu kan di Jakarta ini kan ruang terbuka hijau itu kan sangat sedikit ya. Betul. Nah, itu sebenarnya terminal itu bisa digunakan seperti itu. Nah, cuma memang memerlukan biaya yang cukup besar. Nah, misalnya contoh misalnya kayak terminal Kalideres itu bisa dibangun misalnya 2 atau 3 lantai atau 4 lantai ke atas. Itu lantai bawahnya kan bisa dibuat ruang terbuka hijau atau dibuat tempat seperti untuk tempat makan lah ya, di bawah rekreasi, lesehan, atau juga bisa untuk hari Minggu misalnya atau buat tempat olahraga. Betul. Ya, jadi bersepeda ke terminal. Jadi ke terminal itu bukan hanya untuk naik bis, tapi tempat rekreasi. Nah, mungkin nanti ditambah lagi dengan fasilitas misalnya ya seperti tapi parkiran area sepeda sudah ada Pak? Sudah ada. Kita juga ada parkir park and ride ya. Yang kita sudah bikin 2 tingkat. Insya Allah nanti rencana mau dibikin 3 tingkat. Cuma bertahap. Karena memang saya lihat waktu dulu ya pertama saya di terminal Kalideres itu kendaraan yang masuk ke terminal yang mengantar penumpang. Pertama saat ini kan busway nih, busway primadonanya ya di terminal juga. Itu kendaraan biasa saja ya. Tapi sekarang kendaraan mewah sudah banyak yang masuk ke terminal mengantar penumpang untuk naik Transjakarta ya. Itulah. Apalagi nanti mungkin kalau terminal sudah bagus, otomatis kan parkirnya juga bagus. Pasti kan kendaraan mewah itu kan parkirnya di terminal. Dia akan melanjutkan dengan moda transportasi Transjakarta dan yang ada di terminal di antar kota antar provinsi. Kalau nggak salah itu Pak. Untuk kita bicara tentang busway tadi, busway itu udah sampai ke bandara sekarang, Pak? Oh iya, sudah ada. Jadi itu diperuntukkan kemarin itu untuk para pekerja yang ada di bandara, supaya memudahkan mereka dengan tarif yang murah. Ya, karena memang selama ini informasinya kalau dia ke sana harus naik ojek sampai 50.000, 100.000 per hari. Kalau untuk Transjakarta kan sangat murah sekali. Dan dia bisa digunakan ketika dia berangkat dan pulang. Berarti memang pemerintah DKI Jakarta peduli. Betul. Peduli kepada masyarakatnya, mencari inovasi yang maksimal untuk melayani masyarakat
Kota Jakarta. Betul. Ya. Pak Repi, boleh Ya. sedikit kan? Harapan dan himbauan pada calon pemudik Ya. yang ingin berangkat mudik nanti ke kampung halamannya, Pak. Silakan Bapak. Iya. Jadi harapan saya kepada para pemudik yang akan melakukan perjalanan transportasi keluar kota, baik itu tujuan Sumatera maupun Jawa, khususnya di Terminal Kalideres. Saya harapkan pertama, pastikan dulu dia dalam kondisi sehat, ya. Pastikan kondisi sehat, kemudian dia mengunci rumahnya, kemudian menitipkan rumahnya kepada tetangga ataupun ketua RT, ya. Dan juga mematikan semua alat elektronik yang ada di rumah, sehingga tidak membahayakan keselamatan warga di sekitarnya, ya. Terus kemudian dia berangkat ke terminal, itu naiknya dari terminal juga, ya. Jadi jangan naiknya di pinggir jalan atau apa, karena memang di terminal kan sudah disediakan, ya. Ada ruang tunggu, kemudian sarana prasarana yang lain, lebih nyaman. Nah, terus dia ketika ke terminal dia membeli tiket, pastikan juga tiket yang dia beli itu sudah sesuai belum, ya, dengan yang dia inginkan, termasuk juga harga tiket, ya. Nah, juga dipastikan juga kan Bus itu kan banyak pelayanannya, jenis pelayanannya ada seperti eksekutif, super eksekutif, sampai sleeper bus. Dipastikan dulu tiketnya sesuai nggak dengan yang dia inginkan. Nah, setelah itu harga tiketnya juga harus sesuai. Kemudian untuk setelah itu dia menunggu di ruang tunggu yang disediakan. Ya. Nah, juga mengikuti arahan dari pengurus Bus yang memberangkatkan, termasuk juga dari petugas-petugas terminal. Nah, terus perlu saya informasikan juga mengenai tiket, ya, Pak. Jadi mengenai harga tiket, kan banyak yang menanyakan kepada saya nih, oh Pak, kalau tiket lebaran itu kok ada tuslah gitu ya. Tuslah istilahnya, ada kenaikan harga tiket, ya. Jadi begini, memang setiap masa angkutan lebaran itu ada namanya tuslah. Tuslah itu adalah kenaikan harga tiket. Sebenarnya tujuannya adalah untuk menutup biaya operasional dari perusahaan Bus yang mengangkut. Karena kan pada saat angkutan lebaran itu kan bis itu dari Jakarta ke daerah, itu penumpangnya penuh. Ya. Ketika sampai di daerah, dia akan kembali lagi dengan keadaan kosong. Betul. Sedangkan operasional biaya yang dikeluarkan itu sama. Nah, jadi itulah tujuannya sebenarnya. Nah, perlu diperhatikan juga bahwa harga tiket untuk bis ekonomi itu diatur oleh pemerintah, ya, khususnya oleh Kementerian Perhubungan, dengan ada hitungannya di situ rupiah per kilometer. Ya, itu akan dikeluarkan oleh biaya tersebut oleh Kementerian Perhubungan daftarnya. Nah, terus juga perlu diketahui bahwa untuk tiket bus non ekonomi, ya, itu harga tiketnya diserahkan kepada perusahaan otobus, ya, non ekonomi, ya. Tapi dengan syarat dia tidak boleh melebihi tarif batas atas dan tarif batas bawah. Ya, sudah ditetapkan nanti oleh Kementerian Perhubungan. Kenapa? Karena kalau dia ada melebihi dari tarif batasan, maka dia akan kena sanksi. Ada sanksi dari Kementerian Perhubungan. Bisa izinnya dibukukan atau izinnya dicabut. Karena nanti Kementerian Perhubungan itu ada tim yang akan melakukan pemantauan tarif angkutan. Nah, terus kemudian juga ketika membeli tiket itu, masyarakat tuh cek tadi yang saya bilang itu jenis layanannya apa. Walaupun jurusannya sama, tapi kalau jenis layanannya berbeda, itu kan lebih mahal. Betul. Nah, kadang masyarakat hanya melihat tujuannya sama-sama nih. Ya, tujuan sama-sama lebih mahal gitu ya. Harganya lebih mahal. Dia tidak melihat jenis layanannya apa. Tadi yang paling bagus sekarang itu sleeper bus yang bisa. Ibaratnya kelasnya. Iya. Jadi kalau makin eksekutif, makin bagus kelasnya yang diberikan pelayanannya itu makin mahal harganya. Tapi tidak boleh melebihi tarif batas atas dan batas bawah. Dan perusahaan Busnya juga wajib mengumumkan kepada masyarakat melalui di medianya dia atau di loket penjualan tiket supaya masyarakat tahu, oh iya ternyata harganya sekian, berarti kan saya ada pilihan lain. Oh ini terlalu mahal bagi saya. Jadi saya akan pindah ke tabelnya. Iya, ada tabelnya, diumumkan di loket penjualan tiketnya supaya masyarakat bisa memilih. Ya. Yang ini lebih mahal fasilitasnya ini, yang lebih murah ekonomi. Betul. Iya. Pak, sebetulnya saya banyak banget mau nanya, tapi kan Bapak sedang berdinas dan mungkin
Bapak ditunggu, jangan para calon pemudik di mana nih? Mulai terminal nggak gitu. Iya. Jadi sebagai penutup Pak, saya minta Bapak untuk berpantun Pak pada masyarakat diadakan. Oh, Bisa mendengarkan. pantun ya. Oke, pantunnya didadakan lagi pantun saya. Bebas. Iya. Jalan-jalan Kalideres. Cakep. Iya. Jangan lupa mampir di Kampung Rambutan. Cakep. Iya. Kita berharap pelayanan pada masyarakat itu lebih bagus dan berikan pelayanan yang nyaman. Ya. Ini pemirsa terhibur Pak. Iya. Dari awal podcast sampai sekarang belum ada yang paling baru Bapak. Oh iya. Jadi para pemirsanya dari PW Pokja Jakarta Barat ini yang menonton, Iya. Keren. Pokja kita ada sekarang udah ada pantun. Iya. Di perdana dari Pak Refy Zulkarnain, Kepala Terminal Kalideres. Iya. Pak, terima kasih banyak waktunya. Siap. Pak. Terima kasih. Maaf bila Iya. mengganggu waktunya jam kerja Bapak. Kami Iya. hanya menyaring informasi atau masukan dari masyarakat atau Iya. dari masyarakat agar mereka bisa mendengarkan langsung dari Bapak sendiri sebagai kepala terminal. Terima Iya. kasih banyak Pak ya. Terima kasih. Saya berharap juga pelayanan mudik Lebaran ini Iya. lebih nyaman, Nyaman. sehingga masyarakat yang pulang kampung itu merasa benar-benar ya merasakan memang liburan Iya. dan juga bertemu sama keluarga dengan senyum ya, Betul. sampai di kampung Kembali halaman lagi dia ke- kembali dengan selamat ke Jakarta kembali. Pak. Ya, kasih kita terima Iya. mereka kembali lagi sini. Iya. Welcome to Jakarta. Iya. Minal aidin wal faizin. Oke Pak. Pemirsa, demikianlah podcast kita kali ini bersama Bapak Kepala Terminal Kalideres Jakarta Barat, Bapak Refy Zulkarnain. Dengan ini saya Faisal 6444 undur diri bersama dengan Bapak Refy Zulkarnain mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.